Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran IPS tema 3 subtema 3 yaitu tentang manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang interaksi sosial dan juga aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang. Kali ini kita akan melanjutkan. Sebelumnya, kalian masih ingat tentang keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia? Ya, keragaman yang ada di Indonesia itu ada beragam, ada keragaman sosial dan budaya. Keragaman budaya di Indonesia ada budaya pakaian adat, tarian, kemudian ada suku bangsa, bahasa, dan sebagainya untuk dalam keragaman sosial dan budaya. Nah, pembangunan sosial budaya di Indonesia. Setiap manusia itu selalu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, di mana interaksi tersebut dilakukan untuk tujuan yang beragam. Salah satunya memiliki tujuan untuk melaksanakan pembangunan sosial budaya yang ada di masyarakat. Pembangunan sosial budaya merupakan pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya ini juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan juga masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang sosial dan budaya. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di dalamnya, masyarakat sekitar ya. Jadi pembangunan sosial budaya di Indonesia ini sangat penting sekali untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan juga untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Contoh pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dengan cinta produk Indonesia, mencintai produk dalam negeri. Contohnya mencintai produk dalam negeri, membeli dan menggunakan produk dari Indonesia, dan juga bangga akan produk Indonesia. Selain itu, kita juga bisa mengurangi penggunaan barang impor. Nah, sebaliknya, yang bukan merupakan contoh dari cinta produk Indonesia adalah menggunakan produk luar negeri dan bangga sekali ketika menggunakan produk luar negeri dan memperbanyak barang-barang impor. Impor itu barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Manfaatnya cinta terhadap produk Indonesia adalah dapat menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Kemudian menunjukkan rasa cinta terhadap produk Indonesia. Meningkatkan pendapatan negara dan juga memperbanyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia. Definisi dari mencintai produk Indonesia artinya adalah menghargai, melestarikan, menjaga, dan juga menggunakan produk-produk Indonesia. Selain itu, contoh lain dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia antara lain melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Contohnya, mengenalkan budaya-budaya Indonesia sampai ke mancanegara. Seperti misalnya budaya batik. Batik berasal dari Indonesia. Di masing-masing daerah memiliki khas batik dari masing-masing daerah. Nah, di sini juga ada kolintang dan juga tarian. Tarian bisa dikenalkan sampai ke mancanegara. Nah, itu salah satu cara melestarikan keragaman budaya Indonesia. Selain itu juga kita bisa melestarikannya dengan berlatih tari, misalnya
Kalau di Kudus tari kretek, kita bisa berlatih tari kretek. Dan juga kita bisa, meskipun kita berasal dari Jawa, tapi kita juga bisa berlatih, bisa menghargai budaya yang berasal dari Kalimantan, Papua, dan daerah-daerah yang lain. Kemudian tradisi subak yang ada di Bali. Nah, ini sangat terkenal sekali ya, dan ini mengarah ke interaksi antara manusia dengan lingkungan juga. Selain ada interaksi antara manusia dengan manusia, yaitu individu dengan individu, juga ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, ketika di Bali ada tradisi subak, biasanya ada festivalnya, ada pertunjukannya ya. Subak ini memiliki tradisi subak ini merupakan bentuk interaksi masyarakat di Bali dalam mengatur pengairan sawah agar semua petani mendapatkan air dengan adil. Nah, subak atau irigasi tradisional alam khas Bali. Nah, itu ada gambarnya ya. Contohnya seperti itu. Kemudian dalam bidang budaya ini, subak merupakan warisan leluhur yang masih dipertahankan hingga sampai saat ini dan dikenal sampai ke mancanegara. Kemudian ada tradisi loncat batu yang ada di Nias. Nah, tradisi loncat batu ini atau lompat batu ya, loncat batu atau lompat batu ini dapat menjadi media bagi warga suku untuk saling berkumpul dan saling berinteraksi. Nah, manfaat dari pembangunan sosial budaya apa saja? Manfaatnya, keragaman budaya Indonesia tetap terjaga kelestariannya. Kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air, mengenalkan budaya bangsa kepada bangsa asing, mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai antar individu, memudahkan kita menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas dalam memenuhi kebutuhan. Keragaman sosial di Indonesia ini menjadi modal sebagai pembangunan nasional. Indonesia di sini kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada ini menjadikan modal dalam pembangunan sosial budaya, yaitu pembangunan nasional ya. Keragaman budaya merupakan modal utama yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung proses pembangunan nasional. Contoh keragaman sosial yang ada di Indonesia, di sini ada keragaman agama yang ada di Indonesia. Karena Indonesia luas ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke, ini mempengaruhi Indonesia memiliki keragaman sosial, ada keragaman agama, kemudian keragaman suku bangsa atau etnis, dan juga ada keragaman mata pencaharian. Keragaman di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain bentuk negara kepulauan, letak Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudera, serta kenampakan alam yang beragam. Selain keragaman sosial, ada juga keragaman budaya. Ya, selain keragaman sosial, ada keragaman budaya, diantaranya pakaian adat, rumah adat, ya, rumah adat dari Papua itu namanya Honai. Ada keragaman pakaian adat, rumah adat, kemudian keragaman tari tradisional dari berbagai daerah, kemudian ada senjata tradisional, dan juga lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Ada bermacam-macam keragaman budaya. Nah, manfaat dari keragaman sosial dan budaya itu sendiri apa? Manfaatnya dapat menjadikan sebagai ikon pariwisata yang ada di Indonesia sehingga menarik wisatawan asing dari luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia. Kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.
Kemudian sebagai identitas bangsa Indonesia di mata internasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan adanya pelayanan kesejahteraan dan pendidikan yang memadai. Selain itu juga memiliki manfaat, yaitu menambahkan devisa negara atau pendapatan negara. Dengan adanya pariwisata yang ada di berbagai daerah di Indonesia itu dapat menjadikan menambahkan devisa atau pendapatan negara. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket, latihan penilaian harian tema 3, subtema 3 bisa dikerjakan sebagai latihan. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker jika pergi keluar rumah dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.